Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepadamu, memohon hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan memohon kemampuan daripada Engkau, agar kami bisa melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami setiap hari. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau kuasai hati kami dan pikiran kami. Dan Engkau juga pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam keberdosaan dan keterbatasan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan kepada saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca firman Tuhan, tetapi kita juga rindu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam saudara. Salam ya. Gimana kabar yang ada di dalam ruangan? Ya, paling tidak kalau saudara datang ke sini merasa baik. Betul ya? Kalau merasa baik. Kurang lebih hampir setahun lebih saya tidak pernah ke GKI FTI. Setahun lebih setelah, mungkin saya terakhir ke GKI FTI tahun 2019. Terus kemudian ada jadwal khotbah tahun 2020, tapi waktu itu masih harus rekaman di GKI Puri, lalu saya kirim ke FTI. Lalu hari ini terima kasih kepada Pak Hendy yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, hari ini kita bicara tentang ketika Tuhan berterus terang dan kita fokus pada Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Saya ingin memulai dengan hal ini saudara, kita melihat sejarah perjalanan gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus meletakkan dasar-dasar gereja dengan dia datang ke dalam dunia ini, dan kemudian dia mati, dan pada saat itu gereja mulai terbentuk, perjalanan gereja itu saudara tidak pernah berjalan dengan mulus. Bahkan perjalanan gereja itu penuh dengan berbagai macam ancaman, baik itu ancaman dari luar dan juga ancaman dari dalam. Nah saudara, ketika gereja sudah mulai terbentuk di awal gereja mula-mula, maka kita menyaksikan bagaimana gereja itu mengalami ancaman luar biasa. Ancaman yang datang dari luar gereja. Dan ancaman itu saudara berupa penindasan.
Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat di sana bagaimana gereja mula-mula begitu menderita. Bahkan beberapa hari yang lalu, saudara, saya menyaksikan satu film tentang Paulus. Dan di dalam kisah Paulus itu, saudara, bukan kisah yang baik-baik saja. Bahkan Paulus sendiri sebelum dia dipanggil menjadi murid Kristus, dia menjadi ancaman bagi gereja. Dia menjadi ancaman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat, saudara, dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus hadir ketika Stefanus mengalami penindasan, dilempar dengan batu. Dan di dalam sejarah perjalanan gereja, saudara, hingga hari ini, gereja atau anak-anak Tuhan mengalami ancaman dari luar itu. Berupa penindasan, berupa persekusi, dan berbagai macam ancaman yang datang dari luar gereja. Dan bukan hanya ancaman yang datang dari luar gereja, saudara. Bahkan di dalam gereja sendiri, ancaman itu datang. Dari tengah-tengah orang percaya saja, ancaman itu juga ada. Dan seringkali ketika ada ancaman dari gereja itu berupa ajaran-ajaran sesat, berupa orang-orang yang ingin mencari keuntungan dan kepentingan di tengah-tengah komunitas gereja. Bahkan di dalam sejarah perjalanan gereja, saudara, ancaman yang datang dari dalam gereja itu bisa muncul 2 kali sekaligus. Bisa muncul dua aliran sekaligus. Dan itu merongrong kehidupan gereja. Merongrong kehidupan daripada orang-orang percaya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kaitkan ini dengan Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 23. Maka saya yakin betul bahwa Yesus memberikan pesan ini kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah di bukit. Dengan kesadaran bahwa nabi palsu itu tidak hanya datang ketika dia masih ada dalam dunia ini. Atau ajaran-ajaran sesat itu tidak hanya ada ketika Yesus masih ada dalam dunia ini. Tapi Yesus sudah melihat beyond atau melihat lebih daripada itu. Bahwa ketika dia tidak ada pun, nabi-nabi palsu itu, ancaman yang datang dari dalam gereja itu sendiri, pasti ada dan mungkin juga bertumbuh seperti jamur di musim hujan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesadaran itu dan dengan pengetahuan yang sangat luar biasa daripada Yesus Kristus, dia mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, dengan mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi tiruan. Waspadalah kepada mereka yang membawa pesan-pesan sepertinya baik, tetapi ternyata itu palsu. Bukan datang dari yang benar, bukan datang dari kebenaran, tetapi datang dari niat hati yang jahat dan merongrong kehidupan daripada jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kepalsuan, maka itu bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan? Saudara kenal yang namanya KW1 ya. KW1 ada KW2, ada KW3. Jadi kalau KW3 itu udah jauh banget beda dengan yang asli. KW2 itu sudah mulai mendekati. Bahkan KW1 itu sangat mendekati yang asli. Kalau saudara pergi belanja di mana begitu, lalu saudara akan menanyakan ini KW berapa, betul nggak? Ini KW1 atau KW2 atau KW3. Karena kenapa saudara? Mungkin karena yang asli itu begitu mahal. Lalu kita mencoba mencari yang tiruan, yang mirip dengan itu. Sekalipun itu KW1 saudara, mirip dengan yang asli. Tapi itu tetap palsu. Itu bukan sesuatu yang asli, itu bukan yang original. Itu palsu saudaraku. Pertanyaannya buat kita hari ini. Dari mana kita tahu bahwa itu palsu? Ketika saudara pakai sepatu yang bermerek. Bagaimana saudara tahu bahwa ada palsu, ada sepatu yang tidak bermerek, ada sepatu yang bermerek tapi palsu. Dari mana kita tahu itu saudara? Dari mana kita tahu bahwa ini adalah KW1, ini adalah KW2, ini adalah KW3? Dari mana kita tahu? Saudara, ada sebuah analogi yang pengen saya bagikan kepada saudara melihat ayat ini. Supaya kita tahu bahwa yang palsu itu ada oleh karena apa? Atau yang palsu itu kita tahu oleh karena apa? Ingat ini baik-baik saudara. Kalau ada yang palsu, berarti pasti ada yang asli.
Benar gak sih? Kalau ada yang palsu, kalau saudara melihat sepatu palsu, ada yang merek palsu, berarti pasti ada yang asli kan? Artinya ada yang asli, tapi kalau ada yang asli, belum tentu ada yang palsu. Belum tentu ada yang palsu. Tidak ada yang asli, berarti juga tidak akan ada yang palsu. Artinya apa saudara? Mesti ada yang asli dulu, baru bisa dipalsukan. Yang palsu itu saudara merupakan tiruan dari yang asli. Tetapi tidak sama dengan yang asli. Sekalipun itu KW1, tetap tidak sama dengan yang asli. Yang palsu itu mirip dengan yang asli, tetapi tidak sama dengan yang asli. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi mengatakan, atau Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, maka sebenarnya ada makna yang lain di dalamnya saudara. Yesus sedang mengatakan begini, bahwa ada juga nabi asli yang menyampaikan kebenaran Allah dan Injil Kristus. Ada nabi Allah, nabi benar, nabi sejati dari Allah yang menyampaikan kebenaran dan Injil Kristus. Sekaligus, ada juga yang meniru. Ada nabi KW1, KW2, KW3 saudara yang meniru tetapi kemudian menyesatkan dan membawa kehancuran pada iman Kristen. Pada intinya saudara, ketika kita bicara hal ini, nabi palsu itu bicara tentang apa? Tentang tiruan yang mirip dengan asli. Dan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu saudara, waspadalah kepada mereka yang seperti ini. Pertanyaannya, dalam konteks Matius pasal 7 itu saudara, kira-kira siapa yang dituju oleh Yesus? Siapakah orang-orang yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka itu nabi palsu? Mereka itu hanya nabi tiruan. Kalau kita berkaca dari Matius pasal 16 ayat yang ke-6 saudara, maka saya bisa mengatakan bahwa salah satu nabi palsu pada konteks khotbah di bukit itu, Yesus pasti merujuk kepada siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Matius 16 ayat yang ke-6 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pada waktu itu para murid mengatakan bahwa ragi itu bicara tentang roti. Tetapi ayat yang ke-12 mengatakan, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi tiruan itu, konteks dekatnya bicara tentang waspadalah terhadap orang-orang Farisi yang banyak menyesatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Yang hanya pintar mengajar tetapi tidak bisa melakukan. Yang hanya bisa mengajarkan Taurat Tuhan dengan legalitasnya tetapi tidak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Waspadalah terhadap mereka. Kenapa perlu waspada terhadap nabi palsu saudara? Kenapa kita harus memberikan perhatian betul kepada nabi palsu? Oleh karena karakter mereka begitu mengerikan, saudara. Bagaimana karakter daripada nabi palsu kalau kita lihat dalam konteks itu? Dalam konteks Matius, saudara, dikatakan bahwa nabi palsu itu serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Saudara pernah melihat serigala tapi berbulu domba? Tentunya kita tidak pernah, karena itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang tidak pernah ada dalam dunia ini. Tapi Yesus memakai analogi ini untuk menggambarkan bagaimana mengerikannya nabi-nabi palsu. Bagaimana mengerikannya orang-orang yang mengajarkan kesesatan di tengah-tengah jemaat. Bagaimana mengerikannya dalam tanda petik orang-orang Farisi dan Saduki mengerongrong kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Apa sih maksudnya ketika Yesus mengatakan mereka itu serigala berbulu domba? Kelihatannya baik saudara, tetapi mematikan. Serigala berbulu domba itu kelihatannya baik, tapi begitu mematikan. Kenapa? Dia bisa memangsa domba.
Karena karakteristik daripada serigala adalah makan domba. Jadi saudara, bagaimana mungkin saudara serigala menyamar menjadi seperti domba? Ini sesuatu yang mustahil, bukan? Sesuatu yang tidak pernah terjadi saudara. Dari segi fisik saja mereka sudah berbeda, apalagi perilaku. Jadi aneh ya saudara, ada serigala berbulu domba. Serigala itu berusaha menjadi seperti domba, padahal di dalam dirinya ada naluri yang mematikan. Ada karakteristik yang berbeda. Bagaimana cara merubahnya, saudara? Serigala itu berbeda, saudara, dari penampakan luar. Penampakan luar serigala itu pada umumnya bulunya itu lurus, saudara. Tapi domba apa? Keriting. Bagaimana mungkin dia bisa merubah diri sedemikian keriting? Apakah dia pergi ke salon dulu, dia keritingin? Pasti di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada semacam effort dari serigala, dari nabi palsu itu, merubah penampilannya agar bisa diterima di tengah-tengah domba itu, kawanan domba tersebut. Dan domba itu hewan herbivora. Dan serigala itu binatang karnivora. Artinya, serigala itu berusaha keras merubah habitnya. Yang awalnya dia mungkin makan daging, tapi untuk mencapai tujuannya dia harus berusaha menjadi makhluk herbivora. Yang nantinya ketika ada kesempatan, naluri karnivora itu, memakan daging itu, dilakukan dan tujuannya kepada apa? Kepada siapa? Kepada domba. Apa yang ingin saya katakan dari bagian ini, saudara? Serigala itu berkamuflase sedemikian rupa agar tidak dicurigai oleh domba. Serigala itu berkamuflase sedemikian apik, sedemikian mulus, sehingga domba pun tidak bisa melihat bahwa itu adalah serigala. Artinya saudara, kalau kita lihat konteksnya, Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu ibarat serigala berbulu domba. Maka nabi palsu itu bisa berkamuflase, bisa memakai pakaian yang kelihatan baik seperti domba. Tetapi apa yang terjadi? Dia sebenarnya sedang menuju ke titik mematikan domba itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita tahu hal ini? Saudara, mungkin di antara saudara yang ada di sini tidak ada nabi palsu kan? Atau tidak ada Kristen palsu kan? Tidak ada. Intinya saudara, kalau nabi palsu itu di tengah-tengah domba itu, pasti kalau udah nabi palsu, pasti itu adalah menyampaikan pesan yang salah dan menyampaikan Injil yang salah. Maka dari keadaan itu, Yesus mengatakan, dari realitas yang mengerikan itu, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mendengarnya, be aware. Be aware. Kenapa saudara? Ada 3 alasan mengapa perlu waspada terhadap nabi palsu. Bahkan ada, kalau kita lebih perluas lagi saudara, ada 3 alasan kenapa kita perlu waspada terhadap mereka yang Kristen palsu, ibaratnya seperti domba. Tetapi dia adalah serigala pada dasarnya. Kenapa? Yang pertama, karena mereka itu sangat berbahaya saudara. Awalnya mempercayai apa yang kita percayai. Kelihatannya mereka percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Mereka bisa memakan makanan kita. Serigala itu berusaha memakan makanan domba, yaitu rumput. Tetapi suatu saat, dia akan pelan-pelan akan memakan domba itu sendiri. Karena apa? Karena bagi serigala, domba itu makanan lezat. Makan malam yang sangat lezat saudara. Sangat berbahaya. Yang kedua, kenapa kita perlu waspada? Karena hal ini. Mereka itu bisa mengadakan hal-hal yang wow saudara. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudara?
Bayangkan saja saudara, serigala sama seperti domba. Serigala merubah dirinya seperti domba. Serigala merubah penampilannya seperti domba. Bukankah itu seperti mujizat yang luar biasa, saudara? Dia merubah penampilannya, merubah karakteristiknya, merubah segalanya, kelihatannya domba. Sangat wow, bukan? Dan yang ketiga, kenapa itu kita perlu waspada? Karena nabi palsu itu hidup di tengah-tengah domba. Serigala itu hidup di tengah-tengah domba. Berdampingan antara domba dan serigala. Hidup bersama-sama antara domba dan serigala. Makan rumput sama-sama dengan domba. Kalau kita lebih perluas lagi, saudara. Nabi palsu itu, Kristen palsu itu, belajar Alkitab bersama-sama. Mengikuti segala ritual kita. Tetapi pada dasarnya, mereka sedang menggiring domba itu kepada kebinasaan. Pertanyaannya, saudara, siapakah nabi palsu itu? Kalau kita perluas lagi, saudara, siapa kira-kira orang Kristen palsu yang seperti serigala itu? Bagi saya, saudara, ini bisa terjadi bagi siapa saja. Bisa saya, bisa saudara yang hadir di sini, bisa saudara yang ada di rumah. Anda bisa menjadi orang Kristen palsu. Anda bisa menjadi pengikut Kristus palsu. Anda bisa menjadi dan saya bisa menjadi Kristen yang hanya mengenakan kulit domba saja. Tapi pada dasarnya, saya dan saudara adalah serigala yang memangsa domba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui? Serigala berbulu domba, saudara. Kalau saudara dari 3 hal ini coba perhatikan, saudara. Coba perhatikan hidupmu. Apakah saya termasuk nabi palsu atau orang Kristen palsu atau orang nabi benar atau orang Kristen benar? Pertama, perhatikan hidupmu. Apakah kamu membawa Alkitab pergi ke gereja dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi tidak punya value yang baik dalam hidupmu? Tidak punya dampak sama sekali. Anda cuma datang ke gereja bawa Alkitab supaya Anda kelihatan, oh aku rohani. Tapi ketika engkau keluar dari gereja ini, tidak ada nilai-nilai rohani dalam hidupmu. Engkau datang ke gereja, rajin sekali ke gereja, bahkan rajin pelayanan, saudara. Tapi ketika engkau hadir di tengah-tengah lingkungan di mana engkau ada, justru gereja dipermalukan, nama Tuhan dipermalukan. Engkau aktivis, siapapun engkau. Tapi hanya kelihatan baik ketika ada dalam ruang gereja ini. Hanya kelihatan baik ketika engkau bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Tetapi di luar komunitas kita, engkau berbau busuk, bukan berbau rohani, saudara. Yang kedua, coba teliti hidup kita masing-masing, saudara. Kita mungkin memuliakan Allah. Ada di gereja ini, ada di rumah, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi itu hanya lip service, saudara. Memuliakan Allah hanya dengan bibir. Ketika kita memperhatikan bagaimana Yesaya menegur orang Israel, mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripada Allah. Anda sedang ada dalam konteks ini. Engkau adalah orang Kristen palsu, bahkan engkau adalah nabi palsu itu sendiri. Yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada orang lain yang ada dalam komunitasmu. Kelihatannya, saudara, mereka itu seperti domba, tulus. Tetapi apa? Biasanya apa sih tulus itu? Lawannya apa? Biasanya kalau orang tulus ada modus. Kelihatannya mereka seperti domba. Domba, saudara, domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang penuh dengan modus.
ingin memakan domba itu sendiri. Nah, saudara, ini menjadi refleksi bagi saudara dan saya. Sudahkah saya ini menjadi imam yang benar, nabi yang benar buat jemaat, menuntun jemaat untuk kembali kepada Kristus dan menghasilkan sesuatu yang baik yang berasal dari Kristus. Bagi saudara yang adalah jemaat Tuhan, sudahkah engkau menjadi domba yang asli? Domba-domba peliharaan Allah yang benar-benar datang dari Allah? Atau justru saudara adalah serigala yang memberikan pengaruh buruk kepada domba, bahkan bisa merusak kehidupan daripada domba. 3 hal yang tadi saudara, pikirkan hal itu dalam hidup kita setiap hari. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, jika ada yang palsu, berarti pasti ada yang asli. Mari kita fokus pada bagian ini justru, supaya kita bisa mendeteksi kepalsuan itu seperti apa sih. Jika ada yang palsu, maka pasti ada yang asli. Kenapa ada yang palsu? Karena dia ingin meniru yang asli. Jadi saudara, jika ada nabi tiruan, berarti pasti ada nabi benar yang membawa kebenaran dari Allah. Pasti ada nabi sejati yang membawa Injil yang benar dari Allah yang sejati. Dan dalam konteks khotbah di bukit, di sana kita bisa melihat bahwa Yesuslah pembawa kebenaran yang sejati kepada saya dan saudara. Yesuslah yang membawa Injil yang benar kepada orang-orang yang mendengarnya dan kepada kita hari ini. Yesuslah yang membawa keselamatan yang sejati kepada saya dan saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus adalah nabi sejati dan ada nabi palsu, sehingga langkah yang paling tepat agar kita tidak terjebak pada rayuan nabi palsu, kita tidak terjebak pada kamuflase nabi palsu, adalah mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, yang membawa keselamatan, membawa kebenaran, membawa kehidupan kepada saya dan saudara. Agar saudara tidak dirayu oleh nabi palsu, agar saudara tidak terjebak menjadi orang-orang Kristen palsu, maka perbaikilah hidupmu dengan apa, saudara? Mengenal Dia, mengenal Kristus yang adalah anak Allah, memberikan keselamatan kepada saudara, memberikan kehidupan kepada saudara. Mengenal yang asli, saudara, adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi yang palsu. Kalau saudara dan saya, kalau Bapak Ibu dan saya mengenal Yesus itu, betul-betul mengenal Yesus, betul-betul mengenal siapa itu Kristus, dan mengalami kehidupan bersama dengan Kristus, saudara tidak perlu susah payah mana yang palsu ya. Saudara tidak perlu memakai kacamata pembesar untuk melihat yang palsu. Saudara tidak akan pernah melihat. Tidak perlu berusaha seperti itu. Tapi saudara ketika sudah mengenal Yesus, memahami Yesus, bahkan mengalami Yesus dalam dirimu, itu adalah langkah paling tepat untuk mengenal kepalsuan itu ada di mana. Kenapa? Karena kita melihat Yesus karakternya baik. Lalu kok yang ini kok beda sih? Ini lu asli apa bukan enggak? Ketika kita melihat Yesus, kan kita punya moto menjadi seperti Yesus, to be like Christ, to be like Christ. Lalu kita melihat, ini ada Kristus. Lalu ada orang yang seperti ini nih. Kok beda? Jadi saudara, ketika kita lihat ini, kita sudah bisa mengidentifikasi yang palsu. Sama halnya saudara, ketika saudara dikasih uang 50.000 contohnya. Kenapa saudara tahu bahwa ada uang palsu dan ada uang asli? Karena saudara pernah melihat yang asli bukan? Saudara pernah memegang yang asli bukan? Saudara pernah meraba yang asli bukan? Maka sama halnya saudara, ketika saudara ingin mengidentifikasi kepalsuan di tengah-tengah kita, nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita, maka langkah awalnya saudara harus berjumpa dengan Yesus. Saudara harus mengenal Yesus. Saudara harus menaruh seluruh hidupmu ke dalam tangan Yesus yang adalah anak Allah, pemberi kebenaran dan pembawa Injil kepada kita.
Pertanyaan selanjutnya, apakah cukup mengenal Yesus? Apakah cukup? Sudahlah, saya sudah mengenal Yesus. Ya cukup, apakah cukup? Bagi saya saudara tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kalau tadi kita melihat Matius 7 ayat 15 itu sampai 23. Di sana dikatakan bahwa kamu akan mengenal nabi palsu itu dari buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buahnya yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Artinya saudara, jika Yesus mengatakan bahwa mengenal nabi palsu adalah dari buah, maka sama halnya kalau saya dan saudara mengenal Yesus. Kalau saya dan saudara sudah hidup dalam Yesus, maka saudara perlu berbuah. Karena itu cara kita juga untuk mengidentifikasi buah-buah kepalsuan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak cukup kita hanya mengenal Yesus. Betul, ketika kita mengenal Yesus, kita masuk surga, amin. Tapi kita ada dalam dunia ini, di mana kita diperhadapkan dengan segala hal. Maka tugas kita ketika kita sudah mengenal Yesus, untuk mengidentifikasi buah dari kepalsuan. Saudara dan saya harus berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebenaran yang datang dari Yesus sendiri. Maka ketika dikatakan Matius 7 ayat 21, saudara. Di sana dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa maksudnya saudara? Apa melakukan kehendak Bapa sih? Melakukan kehendak Bapa itu bagi saya saudara, engkau harus mengenal dia. Itu kehendak Tuhan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya mengenal Yesus. Tetapi juga berbuah. Artinya, bukan setiap orang Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi setiap mereka yang mengenal Yesus, menaruh hidup di dalam tangan Kristus. Dan berbuah banyak. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 8. Dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buah itu merupakan konsekuensi logis dari pengenalan kita yang baik terhadap Tuhan, terhadap Kristus. Kalau saudara membaca secara full dalam Yohanes pasal 15 itu, Yesus pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang menempel pada pokok anggur, itu menghasilkan buah. Menghasilkan buah apa? Buah anggur. Nggak mungkin dia menghasilkan buah duren, saudara. Maka kalau kita melihat di dalam konteks khotbah di bukit secara keseluruhan, kira-kira buah seperti apa yang kita bisa bawa ke dalam dunia ini? Ketika kita sudah mengenal Kristus, lalu buah apa sih yang aku pengen bawa? Supaya aku bisa membedakan buah-buah kebenaran dan buah-buah kepalsuan. Saudara, mari kita memperhatikan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Itu bicara tentang garam dan terang dunia. Bagi saya itu adalah poin paling penting dan paling dekat dari konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23. Karena itu rangkaian daripada khotbah di bukit. Artinya Yesus mengatakan begini, karena kamu mau mengenal aku, karena kamu sudah hidup dalam aku, karena aku sudah membawa kebenaran kepadamu, karena aku sudah membawa rasa kepadamu dan terang kepadamu, maka tugasmu sebagai orang-orang yang ingin berbuah adalah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Beberapa waktu yang lalu saudara saya khotbahkan hal ini di GKI Puri Indah. Lalu poin penting yang saya sampaikan, bagaimana menjadi garam dan terang. Garam itu saudara memberikan rasa. Dan terang itu memberikan nuansa. Memberikan suasana. Garam itu memberikan rasa yang enak. Rasa yang gurih. Orang pengen cari lagi makanan enak di mana. Terang itu memberikan ketenangan.
Ketika saudara lagi dalam gelap, lalu tiba-tiba ada terang. Ketika gelap itu kita begitu crowded saudara. Begitu kacau. Tapi ketika terang ada, ketenangan itu ada. Maka bagi saya saudara, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, ketika engkau ingin berbuah, maka kehadiranmu di tengah-tengah komunitas GKY VTI memberikan rasa gurih yang dicari oleh orang. Memberikan ketenangan, bukan kekacauan saudara. Memberikan rasa dan nuansa di dalam komunitas kita. Dan kehadiran kita dalam dunia ini, ketika saudara dan saya sudah mengenal Kristus, juga memberikan rasa dan ketenangan kepada dunia ini di mana kita ada. Jangan nanti ketika saudara, orang lagi kumpul di satu tempat, lalu saudara hadir, lalu sebelum saudara baru dilihat dari pintu, dia lagi, dia datang lagi. Itu berarti hidup kita tidak memberikan rasa dan nuansa yang indah di tengah-tengah komunitas. Maka terlebih dahulu saudara, engkau harus mengenal Yesus. Dan dari pengenalan akan Yesus itu, engkau menghasilkan buah-buah yang indah. Artinya saudara, untuk mengetahui lebih baik tentang segala yang palsu, dari nabi palsu, hanya terjadi ketika saya menghidupi hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan. Dengan apa? Menghasilkan buah-buah dari Allah. Buah-buah dari Allah. Bagaimana langkahnya saudara? Ada 2 langkah penting yang kita bisa lakukan untuk bisa menghasilkan buah itu. Setelah kita mengenal Yesus, dan 2 langkah penting. Pertama saudara, bangun kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Saudara-saudara bukan lagi anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang harus berbuah terang. Kita adalah orang-orang yang telah dibawa kepada terang oleh Allah. Dan ketika kita hadir dalam dunia ini menjadi poin hidup kita, membawa terang. Saudara, bagi bulan itu tidak ada alasan untuk tidak mau memantulkan cahaya matahari. Bagi bulan tidak ada alasan untuk tidak memantulkan cahaya matahari. Dia pasti memantulkan cahaya matahari. Karena cahaya yang kita lihat dari bulan adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Dan bagi bulan tidak ada alasan untuk menolak. Matahari aku tidak mau, hari ini aku lagi bad mood. Matahari bagaimana kalau tahun depan aja saya memantulkan cahaya ya? Gak mungkin. Tidak ada alasan bagi dia. Maka sama halnya saudara, ketika saudara dan saya sudah diterangi oleh kebenaran Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membawa terang itu. Dan disitulah kita sedang mengidentifikasi kepalsuan. Ketika saya dan saudara membawa terang itu. Yang kedua saudara, langkah penting yang kedua adalah engkau harus tinggal di dalam Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Gimana caranya saudara menghasilkan ini? Tinggal di dalam Allah. Engkau harus hidup di dalam Allah. Sebagai penutup dari bagian ini saudara, dalam Matius 5 ayat 7 sampai 23. Ayat 22 itu sampai 23. Itu adalah keadaan kita. Keadaan saya dan saudara. Nabi palsu, saudara bisa baca di dalam ayat 23 itu. Mereka diusir dari kehidupan. Tidak memperoleh kehidupan. Tetapi bagaimana dengan Nabi benar, Kristen sejati dan pelaku firman? Tentunya sesuai dengan ayat 21. Kau akan bersama dengan Allah, berjumpa muka dengan muka. Saudara, intinya begini. Dalam hidup ini, ketika kita masih ada dalam hidup ini, engkau bisa menentukan hidupmu domba atau kambing. Engkau mau milih yang mana?
Menjadi domba atau menjadi kambing, kan kita punya istilah itu. Atau menjadi domba atau menjadi serigala berbulu domba. Dua-duanya punya konsekuensi logis. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, Tuhan menjanjikan kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi ketika engkau menjadi serigala, menjadi nabi palsu, engkau juga akan punya kehidupan masa yang akan datang. Tetapi kehidupan dalam kematian. Bersama dengan penguasa kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kepada Tuhan, berikanlah hikmat-Mu dan pengertian kepada kami. Agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami menghidupi di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.